Fahriza, Hadir. Bu Sri, Hadir. Bu Parti, Siap. Bu Wi. Ada, Bu. Kabupaten kotanya, jumlah penduduknya, banyak sasaran. Di samping enggak juga. Jadi itu kemungkinannya pada apa namanya persiapan program organisasi penggerak. Jadi dia organisasi. Dia termasuk Organisasi. Iya. Jadi kementerian jadi sebelum PSP itu. Sebelum PSP malahan belum PSP tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Nanda Cahyadi pribadi. Dan yang saya hormati Bunda PAUD Kabupaten Magelang atau yang diwakili dalam hal ini Wakil Ketua Tim Penggerak PKK serta seluruh jajaran yang menerima kami, Ibu Ketua Bunda PAUD juga Kecamatan Sawangan menerima kunjungan pembelajaran kami pada hari ini. Begitu juga dari Disdik. Kami hadir di sini Bapak Ibu sekalian, tentu sebelumnya kami melihat bahwa kami ingin belajar dan tentu melihat yang lebih baik dari kami. Wiyata Dharma Utama, kemudian juga Kecamatan Sawangan juga mendapatkan kategori anugerah kategori teladan buah dari Kemendikbudristek tahun 2021 ya Bu ya, sehingga kami dari Kota Bontang datang ke sini untuk memohon supaya berbagi ilmu, berbagi pengalaman apa-apa yang telah dilakukan untuk mendapatkan anugerah-penganugerahan ini kemarin.
Sebagai gambaran, sebelum kita berpanjang lebar, kami ingin memberikan gambaran tentang Kota Bontang itu adalah salah satu kota di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur itu ada 3 kotanya, kemudian ada 7 kabupatennya. Salah satunya adalah ada IKN di sana yang namanya Penajam Pasir Utara. Itu adalah IKN, Ibu Kota Negara. Nah, ada di Kalimantan Timur. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian berkenan untuk hadir ke sana, sekalian jalan-jalan ke Kota Bontang. Nanti kami antar ke IKN. Ya. Dengan senang hati Bapak Ibu sekalian, kami menunggu nantinya IKN. Jadi saat ini Kabupaten Magelang sedang mengembangkan secara masif pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan desa. Nah, tidak hanya Borobudur, tapi kita kembangkan di hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang. Ada 21 kecamatan. Mungkin nanti berkenan apabila ada waktu nanti bisa berkunjung ke beberapa titik-titik lokasi selain mendapatkan referensi tentang PAUD tadi, tetapi juga bisa berwisata di Kabupaten Magelang. Dan harapan kami mungkin tidak hanya 1 hari itu, mungkin seminggu ya di Kabupaten Magelang. Karena masih ada di Dusun Butuh, Kaliangkrek itu, jadi Kaliangkrek, ada Telomoyo, ada di Gerabak, Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur, dan mungkin juga bisa diajak ke ibu kota negara IKN di Penajam Pasir Utara. Kota Bontang itu tempatnya itu ya industri banyak ya, dari industri pupuk dan industri gas. Juga akan memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Dan berkaitan dengan hambatan tadi, ini kita sudah mengupayakan berbagai hal di tingkat gugus tugas PAUD HI, bagaimana kita bisa mengkoordinasikan berbagai kebijakan, menyelaraskan program, menyelenggarakan advokasi dan semuanya, dari perencanaan sampai ke pelaksanaan program kerja. Sinergitas dari OPD yang ada di Kabupaten Magelang ini selalu kita optimalkan, karena PAUD HI bukan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan ataupun hanya menjadi tanggung jawab Pokja Bunda PAUD. Tapi kalau sudah bicara kaitannya dengan pengembangan anak usia dini, ini menjadi tanggung jawab bersama. Itu yang selalu disampaikan oleh beliau Bunda PAUD, sehingga bagaimana semua perangkat daerah ini bisa benar-benar bersinergi untuk pelaksanaan PAUD HI. Dan ini beberapa prestasi beliau Bunda PAUD Kabupaten Magelang sejak menjabat di 2016 sampai dengan 2021 ini. Dan ini yang selalu ingin beliau laksanakan, bagaimana keberadaan Bunda PAUD ini benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Jadi harapannya peran fungsi Bunda PAUD meningkatkan peran dan perhatian dari pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian meningkatkan motivasi keberadaan perempuan di lini depan, terlibat langsung dalam pembangunan. Harapannya peran Bunda PAUD di semua tingkatan, baik kabupaten, kecamatan ataupun desa, mengambil peran di sini dalam pembangunan di wilayahnya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya adalah Bunda PAUD dari Kecamatan Salaman saat ini, Bapak Ibu sekalian. Yang sebelumnya saya adalah Bunda PAUD dari Kecamatan Salaman, mengikuti ketugasan suami dan harus membagi waktu, membagi tugas. Tentunya saya yakin kalau misalnya ada Bunda PAUD kecamatan yang lain, atau saya sering ketika meng-share dengan yang lain bahwa tugas Bunda PAUD itu banyak, dan kita juga harus menjalankan aktivitas yang lain juga. Jadi setiap hari saya berdinas, Bapak Ibu sekalian, 1,5 jam dari Kabupaten Magelang, yaitu di Jogja. Sepertinya Ibu menginapnya di Jogja ya?
Ya, saya tiap hari dari sini ke sana ibu-ibu. Tadi juga mau ke sana tapi kayaknya kok nggak sampai, ya sudah ke sini dulu. Ya, jadi saya bekerja di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai dosen di sana, sekaligus sebagai peneliti khususnya tentang kesehatan reproduksi dan IVF. Jadi kadang-kadang di sisi lain harus berbicara tentang kesehatan, tapi ternyata saya Daniati, sini dari bidang pendidikan Pokja Bunda Paut Kota Bintang. Terima kasih untuk paparan dan sambutannya sekali, luar biasa. Pertanyaan pertama untuk Pokja Bunda Paut Kabupaten Magelang terkait tadi sebenarnya program yang disampaikan lebih banyak untuk anak-anak ya atau satuan. Saya ingin tahu bagaimana kebijakan atau kepedulian Bunda Paut terhadap guru atau pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Magelang. Mungkin bisa disampaikan misalnya besaran insentifnya berapa gitu ya, terus apa saja yang menjadi hadiah-hadiah atau ya, terima kasih untuk APK itu di tahun 2021 kami itu untuk total 0 sampai 6 tahun itu kami masih 40%, tapi kalau untuk 2 sampai 6 tahun sudah 63% gitu. Jadi kami masih punya PR untuk yang 0 sampai 6 tahun. Tetap, dan ini saya rasa masih hampir sama dengan APK nasional ya. APK nasional juga sekitar 40% gitu. Jadi itu betul itu menjadi PR kita bersama. Kemudian strategi apa? Ya tadi yang mungkin sudah kami susun itu salah satunya adalah memotivasi, membuat sebuah gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan yang semarak minimal dengan adanya kegiatan PAUD setiap tahun. Harapannya adalah oh ternyata di PAUD itu asik ya, gitu ya. Oh di PAUD itu ternyata bisa dapat hadiah ya. Paling nggak tuh kita menggunakan teori pendekatan perilaku dengan reward gitu ya Bu ya. Jadi dengan reward ada kegiatan dan kita lakukan ini di desa itu, kegiatan Gebiar Bunda PAUD ini kita lakukan dengan berkala. Kemarin di desa Mangunsari, kemudian besok insya Allah akan kita lakukan di desa paling pojok perbatasan dengan Boyolali, yaitu di desa Wonolelo gitu. Jadi kita memang sengaja bukan di kecamatannya gitu ya, bukan di karena kebetulan di kecamatannya kecil, jadi nggak cukup untuk banyak orang gitu, tetapi memang kita harapkan mendekat kepada masyarakat, gitu, seperti itu. Khusus untuk PAUD, dan memang tidak semua memiliki PAUD desa, tetapi memang tadi kita dorong untuk tetap bisa membuat kegiatan Pokja Bunda PAUD, misalnya kegiatan parenting, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan wali murid, meskipun PAUD-nya bukan milik desa. Ya, jadi itu salah satu kegiatan yang bisa digelarkan oleh Pokja Bunda PAUD desa. Jadi alhamdulillah semua desa berpartisipasi untuk menganggarkan dana. Ya, mungkin tidak hanya untuk PAUD, termasuk juga untuk kalau di PKK ya, mohon izin sekalian sharing untuk IVA ini kami juga dulu mulai di Kecamatan Salaman ya, mungkin Bu Aslimat, bahwa kita setiap desa juga kita motivasi untuk menganggarkan dana untuk pemeriksaan IVA. Ini kurang lebih memiliki 2.500 pendidik PAUD, kemudian tersebar di 800 lebih satuan PAUD. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang sampai saat ini ada alokasi anggaran bagi teman-teman pendidik PAUD itu kita namakan bantuan transport pendidik PAUD. Kita bisa mencapai 1.200 pendidik PAUD, per bulannya itu 450.000. Jadi alokasi anggaran dari pemerintah daerah itu sudah cukup besar, 6 miliar lebih kaitannya untuk bantuan transport pendidik PAUD. Jadi setiap bulan teman-teman pendidik PAUD kita berikan alokasi bantuan untuk transport pendidik 450.000. Insya Allah nanti ke depan bisa lebih lagi gitu nggih Pak Amir nggih. Alhamdulillah di sini hadir dari Bapeda. Jadi Dinas Pendidikan, gugus tugas PAUD AI dan Pokja Bunda PAUD itu selalu melibatkan berbagai stakeholder OPD yang ada kaitannya dengan banyak program kerja Bunda PAUD yang harus kita realisasi. Tadi kan ada bagaimana membantu peningkatan kesejahteraan pendidik, dan kita selalu advokasi kemudian memberikan beberapa gambaran, dan alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa tahun, alokasi anggaran 6 miliar lebih. Semoga ke depan juga semakin bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman pendidik PAUD. Dan untuk yang bidang pengasuhan, mungkin saya ingin tahu untuk
untuk apa Bu, parenting, kira-kira Ibu menghadirkan siapa saja untuk perlindungan ke anak? Yang tadinya mungkin saya ingin tahu tentang akte kelahiran, tapi ternyata di Magelang sudah dilaksanakan dengan kehadiran untuk anak-anak yang belum ada akte kelahiran dan dengan menggandeng dukcapil ya Bu ya. Jadi untuk pengasuhan, kira-kira Ibu menggandeng siapa saja untuk anak-anak supaya parenting itu mengena ke orang tua dan anak-anak. Mungkin itu Bu, terima kasih. Jadi ada ayahnya, ada ibunya bergabung di situ. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya ibunya ya. Jadi sebenarnya kegiatan parenting itu ya harapannya ada bapak dan ibu ya, tapi dalam pelaksanaannya memang banyak yang bergabung bersama kami di kegiatan parenting itu adalah ibunya. Apalagi kalau offline seperti kemarin Bu, kita undang di lembaga, kita zoom dari kecamatan, yang hadir 100% ibunya ya. Jadi saya itu kadang juga bingung, ini menyentuh bapaknya lewat mana ya gitu ya. Ya nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan bahwa pendidikan PAUD itu juga harus ya, parenting itu tidak hanya ibunya. Kalau saya rasa ibunya udah pinter banget, udah dapat dari mana-mana gitu. Yang kita programkan, yang inginkan adalah kembalikan ayah ke rumah ya sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang memang kehadiran ayah dalam parenting ini yang masih kurang, tetapi itu PR kita bersama ya, ibu-ibu memang seperti itu. Nanti kita komunikasikan biar nanti secara kolektif teman-teman dari satuan pendidikan bisa dibantu ataupun lewat desa. Yang penting datanya ada dulu. Kita mendata dulu di setiap satuan biar nanti bisa benar-benar kita berikan bantuan ke sana. Mungkin dari anggota gugus tugas PAUD HI di sini hadir dari Disdukcapil, kalau ingin menambahkan beberapa, monggo Pak Inir, monggo. Saya menjabat sebagai administrator database kependudukan hari pertama, bertugas sejak April 2022 yang lalu. Terkait akte kelahiran ya Bu, memang usahakan setiap anak, baik itu di Kabupaten Magelang ataupun di seluruh Indonesia, usahakan untuk memiliki akte kelahiran, karena berbagai manfaat bisa kita dapatkan dengan menggunakan akte kelahiran tersebut. Berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya akan bisa mudah terakses dengan memiliki akte. Pertama kami sampaikan apresiasi luar biasa dari paparan tadi, baik dari Ibu Kabupaten Magelang maupun Kecamatan Sawangan yang luar biasa. Jadi ketika dinobatkan menjadi juara itu ternyata tidak salah, karena tadi dari paparannya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat bunda-bunda yang hebat, luar biasa dan sangat menginspirasi. Jadi kami menambah keyakinan Allah melangkahkan kami ke sini ternyata memang tidak salah, karena jujur Bunda, ketika kami menentukan lokasi ini, kami searching Bunda Maya, ada beberapa payung hukum terkait perda yang luar biasa yang banyak, dari saya lihat ada 5. Mohon izin, apakah perda itu sudah bisa kami download di websitenya Kabupaten Magelang atau seperti apa, terutama Perbu 4 tahun 2019 terkait PAUD dan RAD-nya. Karena kami ketika berangkat ke sini juga ada tanggung jawab yang harus kami tindak lanjuti. Tidak hanya sampai di sini saja, karena kami berangkat ke sini juga adalah sebuah amanah. Tentunya harus ada tindak lanjutnya, sehingga kami mohon izin dengan perda-perda itu mungkin sebagai bahan referensi kami untuk kami tindak lanjuti di bagian hukum. Kemudian yang kedua Bunda, tadi disampaikan bahwa PAUD ini terintegrasi dengan master plan dan sentra pendidikan, itu sudah luar biasa. Jadi yang kami tanyakan untuk tadi mungkin yang disampaikan Mbak Nurda terkait pengalokasian anggaran. Jadi yang kami mohonkan adalah nomenklatur kaitan perencanaan penganggaran, karena kami mungkin sama ya sudah. Pertanyaannya, apakah itu sudah ada perbuknya atau belum, atau berbentuk perda? Dan untuk pemenuhan SPM apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Magelang. Kemudian yang terakhir, bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh Pokja Bunda PAUD Kabupaten kepada kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah.
Untuk itu Bunda ada 4 pertanyaan yang kami ingin mohon penjelasan karena kami terus terang harus banyak belajar dan tadi yang disampaikan Bunda itu luar biasa, sangat menginspiratif. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak Bunda. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin Bunda, ini tadi Bunda sampaikan 1 pertanyaan ya, tapi ini ada Bunda 1 lagi, bolehkah bertanya lagi dari pemerintah Kabupaten Magelang sudah tersedia di JDIH Kabupaten Magelang, monggo nanti bisa dilihat, bisa di-download di sana. Karena alhamdulillah payung hukum kita kaitannya pelaksanaan PAUD HI sudah cukup banyak. PAUD HI itu kan tidak hanya perda atau perbu kaitannya pendidikan, tapi sudah banyak sekali yang mengatur di sana. Itu sudah tersedia. Kemudian bagaimana untuk pelaksanaan SPM untuk SPM PAUD di ketentuan kita kan minimal untuk menganggarkan bagi bantuan peserta didik untuk yang alat tulis itu sudah kita anggarkan juga di APBD dan harapannya semakin ke depan semakin bertambah. Nanti Bapeda kan selalu kita oyak-oyak begitu. Kemudian kaitannya SPM yang untuk pendidik atau PTK kita melaksanakan berbagai kegiatan untuk fintech pembinaan itu rutin di setiap tahun sudah ada program alokasi. Kemudian tadi kaitannya untuk PAUD HI, fasilitator PAUD HI tadi juga sudah sampaikan kita berikan kepercayaan untuk mendampingi teman-teman di satuan PAUD. Kita juga ada anggaran yang dialokasikan dari Dinas Pendidikan. baratnya Merapi. Waktu itu mengarahnya ke selatan Merapi. Iya, tempatnya sampai abunya sampai sini. Orang-orang diungsikan di sini. Sini ngungsi sini. Sini tutup 2 bulan.